Biome jungle atau bioma hutan belantara merupakan salah satu bioma yang sangat disenangi oleh banyak player Minecraft. Alasannya karena biome ini terdapat banyak sekali kayu dan juga banyak sekali hewan yang dapat spawn di dalamnya. Nah, di video kali ini aku akan mencoba bertahan hidup 100 hari atau kurang lebih 33 jam waktu bermain di Minecraft Jungle Only ya rek. Di sini aku punya 4 tujuan utama ya rek. Nah, 4 tujuan pertama tersebut, yang pertama adalah membuat full set Diamond Armor. Nah, yang kedua adalah mengalahkan Ender Dragon dan mendapatkan Dragon Egg. Nah, setelah itu aku langsung saja mendapatkan Elytra dari End City. Setelah itu aku langsung membangun rumah yang bisa ditinggali. Oke, itu aja. Kita langsung saja ke videonya. Di hari pertama, sama seperti survival biasanya, aku langsung saja turun ke bawah dan langsung saja menebang pohon ya rek. Nah, setelah aku menebang pohon, aku langsung saja meng-cross kayu yang kuhasilkan dari pohon tersebut menjadi beberapa bahan-bahan dan peralatan dari kayu ya rek. Untuk apa? Karena peralatan dari kayu ini akan membantu kita agar kita lebih cepat saat kita survival ya. Setelah itu aku langsung saja memotong beberapa melon agar aku bisa makan dan tidak kelaparan ya rek. Aku di sini mendapatkan banyak sekali melon karena ini ada di jungle dan melon itu banyak spawn di daerah sini ya rek. Nah, selain melon aku juga mendapatkan beberapa biji coklat. Nah, setelah itu aku langsung saja mencari beberapa melon lagi untuk bisa aku jadikan makanan ya rek. Nah, setelah itu aku tunggu dan ada Peretnya langsung kutem menggunakan biji dan aku biarkan dia hinggap di pundakku ya rek. Nah, malamnya aku langsung saja membunuh beberapa mob seperti spider untuk mendapatkan string. Kemudian di hari kedua sampai hari keempat aku langsung saja membuat beberapa tools dari kayu karena toolsku yang lama sudah hancur ya, yang kayu sebelumnya. Setelah itu aku langsung saja menggali ke bawah untuk mendapatkan batu. Nah, batu ini akan kugunakan untuk mengupgrade semua peralatanku menjadi peralatan batu agar lebih efisien ya menggali ke dalamnya. Setelah itu aku langsung saja membuat furnace dan langsung saja membakar sebuah kayuku agar bisa mendapatkan charcoal. Charcoal ini kugunakan untuk mendapatkan torch karena aku membutuhkan torch untuk mining dan menerangi sekitarku ya. Setelah itu aku langsung saja membunuh beberapa spider agar bisa kudapatkan string dan aku membunuh beberapa domba untuk mendapatkan wool. Setelah itu aku langsung saja membuat bed dari string dan wool yang kudapat sebelumnya ya. Selanjutnya di hari kelima sampai hari ke-8 aku langsung saja lanjut untuk memining beberapa iron ore dan ore lainnya ya. Di sini aku mendapat banyak sekali iron ore. Setelah itu banyak sekali spider spawn di dekatku dan aku ngerasa bingung ya. Karena banyak sekali spider yang spawn, jadi aku langsung saja melihat dari mana sumbernya ya, dan banyak sekali spider ini. Dan ya, di atas ini ada spider spawner ya. Dan aku langsung saja ke atas dan membunuh beberapa spider yang ada di dekat sini dan menaruh torch di spawnernya agar spidernya tidak spawn ya rek. Nah, tanpa aku pikir panjang aku langsung bunuh semua spidernya dan meloot semua isi dari chestnya ya. Dimana isi dari chestnya ini banyak sekali name tag, iron, dan beberapa loot lainnya yang sangat berharga, dan kalian bisa lihat sendiri isi lootnya ya. Dan ya, lumayan banyak dan menarik sih menurutku. Jadi ku ambil semua dan aku langsung saja lanjutkan mining lagi, yaitu coal ore, iron ore, dan beberapa ore lainnya. Tetapi di hari 5-8 ini aku sama sekali tidak menemukan diamond ya. Tetapi aku mendapatkan banyak sekali iron ore. Mantap jiwa. Dan iron ore-nya ini karena aku banyak, aku langsung saja mengcraft beberapa furnace dari batu dan cobblestone yang kudapatkan dari mining ini, dan juga aku langsung menggunakan coal ore yang kudapatkan dari mining ini untuk smelting biji iron menjadi iron ingot. Nah, setelah iron ingotnya masak dan bisa ku craft menjadi beberapa gear dari iron, aku langsung saja menunggu ini semua masak dulu ya sampai 30 biji ya. Setelah masak aku langsung saja membuat shield dan full iron armor ya.
Dan tanpa aku pikir panjang, setelah aku craft langsung aku pakai semuanya ya rek. Lalu di hari 9 sampai 14 aku awali dengan mengcrafting sebuah iron pickaxe. Lalu langsung saja aku mining beberapa ore dan aku mendapatkan gold ore, iron ore dan juga redstone ore sampai Y11 ya. Dan aku mendapatkan diamond pertamaku di sini. Dimana diamond pertamaku terdiri dari beberapa vein yaitu 5 dan aku langsung saja mengcrafting diamond pickaxe ya. Dan membuat water bucket dan langsung saja menyirami lava dengan water bucket tersebut agar aku bisa mendapatkan obsidian ya. Kenapa aku mendapatkan obsidian? Karena di obsidian ini dibutuhkan untuk pergi ke nether ya. Jadi di hari 9 sampai 14 ini ku akhiri dengan membuat nether portal ya. Kenapa? Karena nether portal ini berguna untuk kalian pergi ke nether karena di nether ada fortress ya. Jadi aku membuat nether portal ya. Tapi belum aku masuki dulu, cuma aku nyalakan dulu ya rek. Dan ya ini sedikit ribet ya, salah nge-craft aku. Dan ya aduh ya berhasil aku nyalakan nether portalnya. Selanjutnya di hari 15 sampai 21 aku langsung saja mining ke Y11 lagi ya dan mendapatkan berbagai gold ore ya. Kenapa aku mining beberapa gold ore? Karena aku membutuhkan banyak gold ore untuk trading dengan piglin ya. Di sini aku juga mendapatkan lapis lazuli dan juga diamond lagi ya. Karena entah kenapa di sini aku lebih beruntung, jadi aku mendapatkan banyak diamond di hari-hari awal ya. Dan ya sama seperti di awal aku mengincar gold ore dan lumayan banyak juga gold ore-nya ini. Jadi aku bisa membanyakkan gold ore-nya dan aku bisa trading dengan piglin dengan sepuasnya ya. Selain itu aku juga mendapatkan beberapa redstone ore ya. Dan di hari ke-21 aku menemukan axolotl di cave ya, dan juga ada diamond juga di sini. Wah, beruntung banget ya itu. Dan ya, banyak sekali yang dapat diamond ya. Setelah itu aku langsung saja menaruh gold ore-ku ke dalam furnace dan langsung memasaknya hingga matang ya, rek. Selanjutnya di hari ke-22 sampai 24 aku langsung saja mengangkat semua golden ingot di furnace-ku. Setelah itu aku pergi ke nether ya. Dan di nether beruntung sekali aku mendapatkan crimson forest biome di mana banyak sekali piglin bisa spawn. Lalu aku langsung saja membuat celana emas supaya nggak kena piglin. Habis itu menggali lubang agar bisa trading dengan piglin ya. Di sini aku mencari sebuah fire resistant potion ya. Karena fire resistant potion ini berguna sekali nanti apabila kita melawan blaze atau monster-monster yang dapat menyebabkan kita terbakar ya. Dan aku mendapatkan satu fire resistant potion dan aku rasa kurang, jadi aku langsung saja meneruskan tradingku ya. Dan ini barang-barang yang kurang perlu aku buang keluar ya. Dan itu tadi ada ender pearl, sepertinya aku harus mengambilnya. Dan ini piglin satu jatuh ke bawah sendiri ya, parah. Dan ya aku mau ngambil ender pearl-nya dulu karena kayaknya perlu banget dah itu ya. Dan ya aku langsung aja ke bawah dan ku ambil ender pearl-nya ya. Dan juga ini ada blackstone, kayak nanti ku perlukan untuk build ya, karena di video kali ini mau berbeda dari biasanya, aku tidak menggunakan quartz yang banyak tapi menggunakan blackstone ya. Kenapa ya? Karena biar beda aja gitu ya. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa sih kalian ya. Dan di sini aku mendapatkan banyak sekali arrow, golden ingot dan beberapa buku ya. Dan barang-barang lainnya seperti gravel, quartz, string dan lain-lain, apalagi leather gitu ya, rek. Dan ya karena di sini terlihat aneh jadi aku percepat sedikit ya, rek. Di sini piglinnya ada yang memakai armor, jadi aku terpaksa harus membunuh semua piglinnya supaya aku bisa mengambil armornya dia. Dan ketika aku bunuh dan ketika dia drop sepatu ya, dan ketika aku lihat ternyata sepatunya itu memiliki enchantment ya. Dan ternyata enchantmentnya adalah enchantment yang ku cari, yaitu soul speed 3, dan langsung ku pakai supaya aku bisa jalan cepat di atas ocean ya. Selanjutnya di hari 25 sampai hari 36 aku langsung saja mencari koordinat nether fortress di Jungbase ya. Setelah itu aku langsung saja menuju ke koordinatnya untuk bisa meraih nether fortressnya ya. Di nether fortressnya aku langsung saja menggali supaya aku bisa masuk ke dalam ya. Dan setelah itu aku langsung saja mendapatkan beberapa nether wart yang ada di nether fortress ini ya, karena sepertinya berguna untuk membuat potion nanti ya, karena ini 100 hari kayaknya butuh potion itu ya. Nah setelah aku menggali beberapa nether wart ini, aku langsung saja mencari sebuah mob spawner blaze ya, karena blaze ini sangat berguna apabila kita mau pergi ke end ya, ender eye nya berguna. Setelah itu aku melawan wither skeleton karena ini cukup nge-lag, jadi ya seperti itu. Jadi ya aku bisa mengalahkan wither skeletonnya. Setelah itu langsung saja ngeloot chest-chest yang ada di nether fortress ya. Lumayan dapat gold ingot, bisa untuk trading, dan juga ini ada diamond 1 lumayan, dan ada saddle lumayan banget ya.
Dan setelah itu ini ada pejalan buntu dan aku melihat mob spawner di situ ya. Dan ya aku langsung saja menuju ke tempatnya ya. Nah di bawah sini dan mengarah ke atas ini ya. Nah setelah itu aku langsung saja meminum fire resistant potionku, lalu langsung saja mengalahkan blaze yang ada di sini ya untuk mendapatkan blaze rods-nya ya. Nah di sini aku langsung ketemu spawnernya ya, dan lumayan aku bisa farming di sini ya rek. Dan aku meminum golden apple, maksudku memakan golden apple karena darahku tadi tinggal sedikit supaya aku nggak mati ya rek. Lumayan ya. Di sini blaze powdernya lumayan dapat banyak sih aku, dan aku bisa mendapat banyak XP karena fire resistant potionku sangat berguna sekali di sini ya rek. Mantap jiwa. Fire resistant potion ini memang berguna sekali dong, apalagi kalian di nether gini. Jadi aku sarankan kalau kalian di nether kayak aku, minum fire resistant potion ya, karena sangat berguna sekali. Di sini aku langsung saja farming, aku sampai kalau nggak salah dapat 13 blaze rod ya. Sekalian farming XP juga ya, karena susah ya farming XP di overworld ya. Oke, setelah dapatkan blaze rod aku langsung saja pulang ke jalan rumah ya rek. Selanjutnya di hari 37 sampai 48 selagi perjalanan pulang aku membasmi beberapa enderman untuk mendapatkan ender pearls ya. Di sini ada peristiwa yang unik. Jadi enderman-nya ini mati sendiri setelah aku serang, dan aku kaget tiba-tiba ada di inventoryku ya. Dan selanjutnya aku langsung saja mengalahkan beberapa enderman hingga mendapatkan 12 ender pearl ya rek. Mantap jiwa. Kemudian di hari 48 sampai hari ke-59 aku langsung saja mengubah blaze rodku menjadi blaze powder dan membuat ender eye ya. Setelah itu aku mengambil iron yang sudah masak di furnaceku, lalu ku lempar ender eye-nya sampai ketemu stronghold ya. Setelah air matanya ke bawah, aku langsung saja menggali ke bawah ya rek. Nah setelah menggali ke bawah aku langsung saja menemukan strongholdnya ya. Untung langsung ketemu, gak kayak yang kemarin yang di savana pakai belok-belok ya. Nah ini langsung ketemu strongholdnya. Nah setelah itu aku langsung saja mencari end portal room ya rek, menggunakan torch, dan kalau habis ya nggak pakai torch lah nggak apa-apa ya. Oke lah, di sini aku kira jalan buntu semua, dan aku menggunakan pickaxe-ku untuk menggali-gali agar bisa mendapatkan jalan, dan benar bisa ada jalannya setelah digali ya rek. Jadi jangan takut menggali-gali kalau di stronghold. Nah di strongholdnya ini lumayan lama, jadi banyak yang ku skip nanti bagian-bagiannya. Nah di sini ada chest dan ku ambil semua loot yang di chestnya seperti diamond horse armor, apple, dan enchanted book ya. Aku kira nggak bisa dapat enchanted book, ternyata bisa ya. Mantap lah ya. Oke, di chest pertama dapat seperti itu, dan chest kedua yang aku temukan ada ini ya. Ada ini iron lumayan dan gold untuk satu lumayan ya. Oke, setelah itu aku langsung mencari dan ternyata deket sekali ya rek. End portalnya ada di sini. Dan ini langsung ku anjurkan saja spawnernya, dan ini nggak tahu ini delaying atau ngebug, tapi kok nggak hilang gini ya, aneh. Dan setelah aku taruh ini nggak kelihatan awal-awalnya. So aku kira bakal hilang dan ngebug itu bakal hilang ender eye. Ternyata enggak. Setelah nyala benar semua loh, langsung muncul ya. Aneh kan? Setelah itu aku langsung saja pergi ke end, dan ya langsung ke hari selanjutnya ya rek, untuk mengalahkan Ender Dragon. Lalu di hari 60 sampai hari 61 aku langsung saja menggali ke atas melalui endstone-nya ini menggunakan pickaxe-ku ya rek. Dan aku ke atasnya ini kucepatkan karena sedikit lebih lama, endstone-nya ini lumayan keras ya ternyata. Dan setelah ke atas, kalian lihat sendiri, bahkan ada kejutan yang aneh di worldku ini ya rek. Dan ini alasannya kenapa delay. Nah mobnya ini bisa spawn ya, seperti skeleton, creeper, zombie di end. Nah ini masalahnya, ini ngebug banget worldku. Apa karena ini yang punya worldnya ini apa? Karena aku pakai pack apa itu namanya, template pack. Nah ini ngebug gini, ada fine loh. Dan ya aku terpaksa nuruti dan menghancurkan kristalnya menggunakan crossbowku ya rek. Nah lumayan sih, crossbow-nya lumayan GG lah ya. Dan yang ada cage-nya aku hancurkan dulu itunya, baru aku tembak melalui sini. Nah lumayan lah, crossbow lumayan akurasinya lumayan tinggi loh. Apa ya entah berapa kali tembakan sudah langsung meledak loh ya. Lumayan lah ya, apa karena skillku kah, entahlah. Nah di sini sedikit lama yang mengalahkan Ender Dragon-nya, karena di sini ada mob-mob selain Enderman yang menyerangku, jadi sedikit lama lah. Tapi akhirnya semua kristalnya sudah hancur,
aku tembaki menggunakan crossbowku. Dan setelah semua kristalnya ini hancur, sebentar aku langsung saja ke bawah untuk mengalahkan Ender Dragonnya. Dan ini kristalnya ada yang tinggi, ini lumayan susah juga ya. Nah di sini aku langsung aja mengalahkan Ender Dragonnya menggunakan pedangku yang iron ini ya. Dan ini kenapa ngebug beberapa area nggak ke damage ya, dan akhirnya bisa ke damage ya Ender Dragonnya ya Rek. Mantap jiwa. Dan ini wordnya sering sekali ngebug ya. Ini aku nggak kelihatan dragonnya mati, tapi sudah mati-mati aja dia. Aneh loh sumpah ya, tapi mau tahu apa, tapi ya akhirnya mati juga ya. Dan aku mengalahkan dan mengambilkan dragon egg-nya ya Rek. Jujur aku nggak ngerti matinya ini gimana, soalnya tadi darahnya itu tinggal sedikit kan. Nah aku itu minum bentar dan ya mati, sudah ada XP-nya. Aku heran kenapa, aneh banget lah ya. Kemudian di hari ke-61 sampai hari ke-66 aku langsung saja mengambil beberapa obsidian, karena aku membutuhkan obsidian ini untuk membuat ender chest ya. Nah ender chest ini berguna untuk menaruh barang-barang ya. Ini sangat sekali kubutuhkan karena barang-barangku yang penting bisa aku taruh seperti musik disc, diamond dan lain-lain ya. Setelah itu aku mengambil endstone dan mengalahkan beberapa enderman untuk mendapatkan ender pearl ya. Dan setelah itu aku langsung saja ke End City ya, ke portal End City, dan akhirnya berkeliling untuk mencari tempatnya End City untuk mencari sebuah elytra ya. Tapi sebelum itu aku mengambil ini yang chorus fruit ini untuk makanan ya, karena chorus fruit ini lumayan untuk makan dan bisa teleport tanpa menggunakan ender pearl ya. Lalu di hari 66 sampai hari ke-78 aku langsung saja mencari sebuah NCT dan ketemu NCT-nya ya. Dan ini susah sekali karena ada zombie dan skeleton mengejarku dari luar. Tapi untungnya aku punya ender pearl, jadi aku bisa langsung masuk ke dalam dan membunuh beberapa shulker ya. Dan aku sudah mendapatkan shulker shell dari beberapa kill tadi ya. Dan ini skeletonnya ngejar aku ke atas, jadi aku cepet-cepetan lari ke atas sambil makan sebuah melon ya. Oke, di sini aku ke atas dibantu sama shulker, dia ada yang menembakiku, tapi beruntung banget ya. Dan aku membunuh shulkernya untuk mendapatkan shulker shell-nya ya. Dan nggak drop. Tapi tidak apa-apa karena di sana masih banyak shulker shell lainnya. Dan aku menggunakan ender pearl supaya cepat gitu dan menggiling darahku menggunakan melon ya. Dan ya, aku langsung saja membunuh shulker-shulker yang di luar ini dan jarang sekali dropnya ya. Karena aku nggak pakai fortune ya. Looting ya. Oh ya. Dari sini banyak sekali vine. Entah kenapa banyak sekali vine ini. Ini bugnya gimana sih ini? Ini mungkin semua biome jadi jungle mungkin ya. Jadi makanya vine bisa di mana-mana. Jadi di end itu jadi jungle. Aduh, aku nggak paham sih ini biomenya gimana sih sistemnya. Dan ya di sini banyak sekali shulker yang nembaki aku ke atas, tapi aku bisa mendapatkan beberapa shulker shell ya. Lumayan lah untuk membuat shulker box ya. Mantap. Habis itu setelah ke atas aku menggunakan shieldku untuk menebeng ya. Dan kena tembak ya sebelum aku turun ke bawah. Dan di sini aku melihat sebuah kapal jauh itu. Langsung lempar ender pearl dan masih terbang aku. Dan aku langsung ender pearl lagi ke dalam ya. Dan mantap, di sini ada shulker shell, shulker box ya. Shulker. Dan ya itu membuat senjataku hancur dan terpaksa aku langsung saja menembaknya menggunakan crossbow ya. Dan ya akhirnya shulkernya mati ya. Nah setelah shulkernya mati aku langsung saja bergerak mendekati chestnya ya. Chestnya ada diamond chestplate lumayan, dan diamondnya aku ambil dan iron ingotnya ya. Di sini ada tools dari diamond. Ini aku beruntung atau apa, tapi aku dapat 3 tools dan elytra aku ambil. Mantap ya, tujuannya sudah tercapai ya. Dan di sini ada healing potion, aku ambil 1 tapi inventoryku penuh. Dan ya nggak apa-apa, aku ambil 1 lumayan untuk nanti untuk healing ya. Dan tidak lupa aku mengambil ini Ender Dragon Head. Di mana? Oh, di bawah situ. Dan ya aku hancurkan 1 gini dan aku langsung ke bawah aja ya untuk mengambil Ender Dragon Head-nya ya. Barang-barangku banyak yang kurang berguna, jadi aku buangi dulu. Dan akhirnya aku ambil Ender Dragon Head-nya karena aku butuh ini untuk hiasan lumayan ya. Dan ya jatuh ke bawah. Akhirnya aku mengambilnya menggunakan Ender Pearl ya. Oke, mantap ya. Nah setelah itu aku langsung saja naik lagi ke atas untuk mengambil beberapa shulker shell karena shulkerku masih cuma 2 ya. Oke, aku ke atas menggunakan ender pearl. Dan ya yang pertama gagal, habis itu yang kedua berhasil ya. Dan selanjutnya aku langsung makan, langsung nge-raid chest yang ada di dalam ininya. Lumayan dapat diamond chestplate lagi dan gold ingot lumayan. Dan
banyak lagi loot ya. Wih, aku dapat 3 chest plate, ya ampun, gak ada armor lain tak selain chest plate. Aduh, dan ya aku lumayan dapat 10 shulker shell. Dan aku langsung saja keluar menggunakan Battle NCT dan langsung saja pergi ke end portalnya untuk bisa pergi kembali ke overworld ya rek. Mantap jiwa. Tapi sebelum itu aku menaruh barang di ender chestku dulu ya rek, karena sangat perlu ya. Mantap jiwa, berguna sekali ender chest ini ya rek. Dan ini aku melawan zombie dan langsung saja kupasang chest plate nya dan langsung saja pulang ke overworld ya rek. Mantap. Selanjutnya di hari 79 sampai hari 85 aku langsung saja mengambil beberapa buku di perpustakaan di Stronghold ya rek. Dan di perpustakaan ini ada chest juga ternyata ya, satu chest dan ada 2 enchanted book yang lumayan OP ya, dan sisanya kertas juga aku ambil ya, lumayan ya. Nah selain itu aku juga mengambil banyak sekali buku untuk crafting menjadi bookshelf ya. Nah selain itu aku juga membuat beberapa ender chest baru karena aku belum punya silk touch ya. Selain itu aku juga mengubah beberapa shulker shellku menjadi shulker box agar aku bisa menyimpan semua barang-barangku yang di ender chest dan lain-lain ke dalam shulker box supaya aku bisa mendapatkan storage inventory yang lebih banyak ya rek. Dan aku mengcraft 2 shulker dulu karena kalau kebanyakan nanti aku ribet ya rek. Dan ya aku memasukkan semua barang-barang berharga aku ke 2 shulker shell ini di hari 79 sampai 85 ya rek. Dan ya keren banget lah ini. Aku percepat karena memang rada lama aku memindahkannya, sorry ya rek, karena ini di HP jadi lama gitu ya rek. Nah setelah itu aku langsung aja menghancurkan 2 shulkernya dan kusimpan di inventoryku ya. Dan lalu di hari ke 85 aku langsung saja menggali-gali ini untuk bisa meratakan jalan agar aku bisa melanjutkan building ya rek. Kemudian di hari ke-86 sampai hari ke-95 aku langsung saja membuat tanahku ini menjadi rata ya. Setelah rata aku langsung saja membangun interior dari baseku ya, dimana pertama kali aku langsung saja membuat enchanting table dan juga sofa dulu ya, dan kursinya menggunakan blackstone ya, dan aku membuat semacam lemari menggunakan shulker box. Setelah itu aku langsung saja membuat kolam ya. Di sini awalnya aku membuat kolam untuk axolotl dan ku isi air gitu, tetapi nanti axolotlnya kabur ya, kurang ajar ya, dan ku taruh di bucket lagi. Mantap ya, walaupun kabur satu ya. Oke lah, setelah itu aku langsung saja melanjutkan interior rumah. Aku kasih karpet dan bed dan aku isi kolamku dengan air ya. Setelah itu aku langsung saja membuat ini cocoa bean farm untuk nanti membuat outerior rumahnya, karena aku butuh coklat ya. Aku membuat kaca coklat ya. Nah setelah itu aku membuat farm, yaitu farmnya farm wheat biasa karena enak ya wheat gitu ya, banyak hanggarnya bisa nambah. Setelah itu aku langsung aja menambahkan bone meal supaya lebih asri gitu ya. Dan aku naruh axolotlku, malah axolotlku kurang ajar ya, mana keluar ya. Dan setelah itu aku langsung saja menarik sebuah panda ya, 2 panda nih lumayan ya. Nah aku mengurungnya menggunakan fence ya, dan membuat luarnya menggunakan jungle gini ya, tema-temanya kayak gini ya, kayak yang videoku sebelumnya gitu. Nah setelah itu aku langsung saja menambahkan sebuah bambu ya, dan mengawinkan 2 pandanya, dan anaknya ini panda coklat, wih gila. Dan setelah itu aku langsung saja menambah outerior rumahnya ya. Nah untuk desainnya aku menggunakan teknik modern, yaitu kombinasi blackstone, stone brick, dan jungle ya, bisa kalian lihat di sini ya rek. Lalu di hari ke-96 sampai hari ke-99 aku langsung aja lanjut mining di dekat Stronghold ya. Dan di sini ketemu gua dan lumayan ada dapat banyak diamond ya. Dan untungnya aku di pickaxe ku punya banyak fortune, jadi aku bisa mendapatkan banyak sekali diamond ya. Nggak banyak sih, tapi sekitar 20-an ya. Karena ada fortune di pickaxe ku. Mantep ya di sini. Gila. Nah setelah itu aku langsung saja melanjutkan gali, ketemu diamond lagi, dan ini ada juga diamond yang itu hitam ya. Dan akhirnya di hari ke-100 aku langsung saja menggabungkan diamondku yang awal dengan diamondku yang akhir ya, dan aku mengambil name tagku ya. Dan ya aku membuat full diamond armor karena diamond armorku cuma chest plate ya, aku dapatnya dari NCT. Setelah itu langsung ku enchant semua diamond armorku biar ke enchant gitu ya, biar lebih bling bling gitu ya rek. Untung aku punya banyak XP, jadi banyak sekali enchantment yang bisa aku dapat ya rek. Gila. Dan ya walaupun nggak bagus tapi lumayan lah untuk dipakai ya. Setelah itu aku langsung saja nge-enchant juga toolsku yang belum ada enchantnya ya, seperti kapak dan pickaxe yang satunya ya.
Mantap jiwa. Nah setelah itu karena aku gabut mau ngapain di hari 100, aku langsung saja menamai name tagku sama seperti biasanya Samuel ya. Entah kenapa aku suka sekali kekocakan ini. Dan setelah itu aku langsung saja keluar dan menamai pandaku yang coklat ini Samuel, karena ya gak apa-apa, lucu aja. Oke, panda coklat sambal. Halo. Oke lah, itu aja ya di hari ke-100 ya, Rek. Terima kasih jika kalian mau nonton sampai akhir kali ini. Nanti mapnya aku bagikan secepatnya ya, Rek, karena ngebug ya. Oke, itu saja. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video yang lain ya, Rek. Bye-bye. Wassalamualaikum. Ya, Rek.